Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Tri Budi Lestarianto SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video kali ini, saya akan tunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya, yaitu SDN 1 Rantau Asem. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Masuk.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rantau Asen, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Rantau Asen, yang kami hormati undangan guru-guru dari sekolah SD Negeri 1 Batu Badending dan SMP Tumbang Mirah. Izinkan kami membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan oleh kami sendiri Susanti, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif, yang kelima pemaparan diseminasi budaya positif dari rekan kita yaitu Bapak Tri Budi Lestarianto SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Rantau Asen. Yang keenam, penutup. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki acara selanjutnya. Sebelum kita mengikuti pengimbasan dari Bapak Tri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sekarang kita akan mendengarkan sambutan yaitu dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru-guru beserta staf Tata Usaha SD 1 Rantau ASEM. Yang saya hormati guru-guru undangan dari sekolah lain yang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan kita Bapak Tri Budi Lastarianto SPD dengan tema budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua, terutama yang masih muda untuk mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Selanjutnya dengan menyebut rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini saya buka dengan resmi yaitu dengan tema budaya positif. Demikian, selamat pagi dan terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari rekan kita, yaitu Bapak Tri Budi Lastarianto SPD, yaitu sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Rantau ASEM. Dipersilahkan Pak Tri. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk hari ini menyampaikan aksi nyata saya diseminasi budaya positif. Ini adalah program dari pendidikan guru penggerak dari modul 1.4. Saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru semua. Hari ini aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya Tri Budi Lastarianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu untuk menyegarkan suasana ya Bapak Ibu. Dipersilakan semua Bapak Ibu guru boleh berdiri ya, supaya tidak tegang Bapak Ibu guru. Ya, mungkin kita berhadapan senyum-senyuman untuk supaya ya berat. Ya, berhadapan selama 30 detik Bapak Ibu. Ya. Ya, supaya oke. Ya, supaya agak segar kita Bapak Ibu. Supaya tidak ngantuk ya. Oke. Mungkin cukup. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita harus menyusun kesepakatan forum diseminasi Bapak Ibu. Sini yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga mengurangi penggunaan HP saat kita diskusi, forum diskusi ini, yang keempat berpartisipasi aktif dan menjaga kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Yang pertama, diseminasi. Diseminasi itu merupakan salah satu kegiatan dalam program guru penggerak diseminasi budaya positif modul 1.4 ini diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam pendidikan guru penggerak, diseminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan,
temuan, hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, atau kegiatan lainnya. Materi yang dibahas dalam diseminasi mengacu pada modul pembelajaran. Nah, seperti saya ini Bapak Ibu melakukan presentasi ini untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Oke, selanjutnya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 konsep intinya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam segitiga restitusi. Nah, ini yang kedua ini baru Bapak Ibu, baru saya kemarin kita mempelajari modul 1 tingkat ada kontrol restitusi ini. Menurut saya, bagi saya baru Bapak Ibu. Ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan murid di sekolah. Oke. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu disiplin positif Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah ke disiplin dirinya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, seperti itu. Disiplin positif itu disiplin diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Yang hanya bisa mengontrol diri itu diri kita, ya diri kita sendiri ya Bu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, namanya motivasi internal itu kan motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ini beriman kepada Tuhan Maha Esa ini beragama, mandiri, memiliki kepercayaan masing-masing. Mandiri, dia bisa mandiri, berkebinekaan global ini berwawasan, dia pengetahuannya luas. Bergotong royong, dia saling tolong menolong. Kreatif, dia bisa mencari inovasi-inovasi sendiri Bapak Ibu. Dia itu kreatif, bernalar kritis, dia pemikirannya luas, kritis. Oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa sih motivasi itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin apa sih motivasi itu? Mungkin dari Ibu siapa? Ibu Juli? Oke, silakan Ibu Juli. Hidup ya. Ya, silakan Ibu Juli. Apa sih motivasi itu? Ya, baiklah. Motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seseorang melakukan sesuatu baik di dalam bekerja, belajar, dan dalam berbagai hal yang positif. Oh ya. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Tepuk tangan Ibu Yuli. Mungkin ada rekan yang lain bisa menambahkan? Ada yang berpendapat lain atau bagaimana motivasi? Tentang motivasi? Ada Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang. Setiap kita akan melakukan suatu kegiatan atau apa yang ingin kita lakukan, pasti kita membutuhkan motivasi, entah dari diri sendiri kita atau dari orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu motivasi ini sangat penting bagi kita. Karena ini untuk mendorong seseorang dengan sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu
tindakan dengan tujuan yang tertentu. Misalnya murid kita ingin mengikuti suatu lomba. Nah, itu pasti kita ada dorongan dari kita, dari guru-gurunya, orang tua, teman, atau apa macam, supaya dia bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Ini yang kita pelajari kemarin di modul 1.4. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini kan seringkali murid-murid kita menghindari namanya hukuman ini, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan di sekolah, ini mereka yang sering ini. Motivasi ini yang mereka sering. Dan untuk menjadi mereka inginkan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nah, ini. Kalau ini yang sering mereka hindari, ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, nah ini kita masuk ke keyakinan sekolah dan kelas. Nah, apa sih arti keyakinan sekolah atau kelas menurut Bapak Ibu? Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan dari rekan-rekan yang lain selain Ibu Yuli tadi. Ibu Siti, ya silahkan Ibu Siti. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas pendapatnya. Mungkin ada rekan guru yang lain yang bisa Ibu, Ibu anu dulu, Ibu Susanti dulu. Ibu Susanti, keyakinan kelas menurut Ibu Susanti apa sih? Keyakinan kelas yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa, yaitu untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam sekolah. Iya. Terima kasih Ibu Susanti. Berarti keyakinan kelas itu emang harus disepakati sama murid ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin ada yang mau disampaikan? Ibu Reni tadi bisa? Boleh. Oke. Tadi Ibu Reni angkat tangan juga tadi. Apa sih arti keyakinan kelas menurut Ibu Reni? Keyakinan kelas menurut saya di situ adalah kesepakatan antara guru dan murid. Oh iya, benar sama betul. Oke, terima kasih Ibu Reni. Ya, kita lihat keyakinan keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat nilai prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Benar kata Ibu tadi, Ibu Reni, Ibu Susanti dan Ibu Siti tadi. Ada kesepakatan ya, ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, seperti itu keyakinan ini nanti Bapak Ibu setelah saya melakukan pengimbasan ini, Bapak Ibu dalam kelas nanti setiap wali kelas membuat kesepakatan kelasnya bersama murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa? Untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas tadi itu? Nah itu, untuk apa sih? Nah, dasarnya adalah aturan yang akan ditaati oleh murid berasal dari kesepakatan semua murid, sehingga tidak ada alasan untuk melanggar aturan atau kesepakatan bersama. Nah, itu dia dasarnya. Aturan yang akan ditaati oleh murid itu berasal dari kesepakatannya mereka sendiri, supaya mereka enggan melakukan kesalahannya, pelanggaran-pelanggarannya, karena yang disepakati sudah mereka buat sendiri Bapak Ibu. Nah, ini dia dasar atau alasannya. Mengapa sih keyakinan sekolah itu perlu dibuat atau keyakinan kelas itu perlu dibuat? Dasarnya aturan yang akan ditaati oleh murid itu berasal dari kesepakatan semua murid itu sendiri, sehingga
tidak ada alasan lagi untuk melanggar aturan atau kesepakatan bersama. Nah itu. Jadi mereka pasti merasa malu Bapak Ibu. Kalau mereka melanggar yang mereka sampaikan, yang mereka sepakati dengan sesama mereka juga dan gurunya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah, keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita harus melibatkan semua murid kita di dalam kelas. Kalau kita saja yang membuat aturan tersebut, mungkin banyak yang melanggar aturan itu. Kalau mereka juga yang berpartisipasi membuat, pasti mereka enggan melanggar aturan tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini yang harus mudah dipahami mereka Bapak Ibu. Jangan belit-belit kita membuat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu untuk keyakinan kelas itu. Nanti ada di slide yang selanjutnya pernyataan-pernyataannya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Contohnya, hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus dalam belajar. Nah itu Bapak Ibu, hormati gurumu ini kan biasanya kita kalau pagi-pagi itu datang murid ke dalam kelas, pasti kita melakukan salam, sopan, santun, sapa juga kan, saling menyayangi, tidak ada berkata kotor. Itu keyakinan kelasnya. Nanti Ibu bisa sepakati juga keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Nah seperti itu. Ini pernyataannya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang. Nah, mereka perlu senang juga, Bu. Selain belajar kan mereka perlu senang juga di dalam kelas. Melakukan tugasnya, saling menghargai, merasa aman. Saling menghargai ini kan pasti sudah merasa aman, pasti. Selanjutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini barang miliknya nih, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang seperti biasa kan anak-anak, apalagi di kelas rendah itu, anak-anak yang sering-sering pinjam pulpen, pinjam pensil itu kan nggak balik-balik ke temannya. Nah itu, ini harus ada kesepakatan ini. Kalau mereka sudah membuat kesepakatan ini, pasti mereka enggan melakukan kesalahannya. Yang ketiga itu hormat. Kami menghormati bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain katanya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, seperti kita membuat jadwal piket Bapak Ibu. Jadwal piket, jadwal semacamnya ada di dalam kelas itu. Ini keyakinannya. Kalau mereka melanggar, tidak piket, tidak melaksanakan tugas dengan baik, mereka melihat ini pasti mereka enggan melakukan kesalahannya lagi. Nah itu Bapak Ibu keyakinan sekolah dan kelas. Semoga nanti setelah pengimbasan ini kita bisa setiap kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Tadi sudah keyakinan kelas, definisi positif, keyakinan kelas dan sekolah. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Oke, pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Sebelum di sini saya akan coba bertanya dulu, apa sih kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa. Silakan Bu Yuli, mikrofonnya. Ibu Yuli. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Oh iya, makasih Bu Yuli. Bu Yuli. Ya itu secara umumnya ya. Mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan. Ibu Reni, Pak Hendra, Ibu Reni.
kebutuhan dasar manusia. Sudah hidup gue ini anunya mikrofonnya. Coba saya coba. Oh, sudah. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan harga diri serta aktualisasi diri. Oh iya, terima kasih Bu Yuli. Itu pendapat Bu Reni. Oke, terima kasih Bu Reni. Ada lagi yang perlu menambahkan? Kebutuhan dasar manusia. Oke, mungkin saya cukup. Kita lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, seperti kita namanya manusia kan kita butuh makan, kan butuh makan, segala macam. Kasih sayang itu butuh kasih sayang kita. Karena kalau tidak ada kasih sayang itu rasanya hambar ya Bapak Ibu. Apalagi dari pasangan kita masing-masing kan, itu pasti ada. Ya, kebebasan, kesenangan, penguasaan juga Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini ada studi kasus kemarin sama Ibu Tintin juga. Guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Bastian yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tintin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bastian melakukan hal itu? Nah, kita coba lihat alasannya. Nah, karena ia lapar. Alasan pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bastian adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival Bapak Ibu. Nah, ini alasan pertama Bastian yang ditanyakan oleh Ibu Tintin. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bastian adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, seperti ini Bapak Ibu, anak-anak yang sering dicap kita nakal itu sepertinya itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Nah, itu dia butuh perhatian, butuh kasih sayang kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Bastian sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, Bastian ini bisa dikatakan kita bisa katakan dia mau jadi rajanya di kelas, bosnya di kelas. Nah, mungkin seperti itu. Ya kan? Maksud dia ini supaya orang takut dengan dia dan menuruti semua keinginannya katanya. Karena dia nih orangnya agak besar juga di dalam kelas orang. Ya kan Bu Tintin? Alasan keempat, karena dia merasa bosan katanya Bapak Ibu. Nah, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena itu saja yang dibawanya katanya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Bastian sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Nah, itu Bapak Ibu. Merasa bosan ya. Nah, dalam hal ini kan dia makanan Bapak Ibu. Merasa bosan itu dalam pelajaran ada juga Bapak Ibu. Murid-murid yang sering kita lihat dia jarang memperhatikan, jarang mendengarkan kita, itu mungkin dia merasa bosan dengan cara kita mengajar Bapak Ibu. Cara kita mengajarkan biasanya ceramah terus. Seperti itu. Mungkin kita nanti akan tingkatkan lagi, kita belajarnya di luar atau di bawah-bawah pohon, di mana kita duduk bersama belajar sama dengan murid-murid kita. Belajar itu enggak harus di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, di ruangan. Kita di luar bisa explore banyak lagi hal-hal yang di luar. Nah, seperti itu. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Bastian sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, ini dia menikmati ekspresi teman-teman yang kesal tadi Bapak Ibu. Dia senang kalau melihat orang tuh kesal. Jadi orang ngejar dia tuh pasti senang dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kebutuhan kesenangan. Nah, ini ice breaking lagi Bapak Ibu.
Mungkin Ibu Susanti lagi yang ice breaking kita nih ya. Oke, silahkan Ibu Susanti supaya nggak tegang. Sambil dimakan aja, sambil minum aja Bu, nggak apa-apa. Sambil minum dulu. Baik, benar. Baiklah, Bapak Ibu guru diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tangan Diputar-Putar ya, ikutin. Tangan diputar-putar. Biar gerak-gerak sedikit. Iya, gerak-gerak. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Iya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Ini Bu Susanti ini kan guru kelas 1, pasti banyak ice breaking beliau kan. Ya, terima kasih Bu Susanti untuk ice breakingnya. Mungkin kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini apakah Bapak Ibu pernah mendengar posisi kontrol restitusi? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar? Nah, ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi yang kami pelajari di modul 1.4 kemarin. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ini nanti saya akan jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrolnya. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, sukses, dan identitas berhasil, sukses, kontrol diri, dan kontrol dari luar. Oke, yang sering biasanya kita, Bapak Ibu, saat ini kita sering jadi penghukum ya Bapak Ibu guru, pembuat rasa bersalah juga. Ternyata ini tidak relevan lagi Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini. Menghindari hukuman. Yang pertama kan biasanya kita menghardik dan menunjuk-nunjuk murid itu, kalau murid itu bersalah, langsung kita, kamu bersalah, kamu ini, jangan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kamu tidak melakukannya, awas ya. Kamu tidak mengerjakan itu, awas ya. Gitu. Kalau bisa dikurangi Bapak Ibu, atau kita hilangkan sudah tradisi seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong hasilnya. Hasilnya murid itu sering memberontak, dia sering berbohong kalau kita sering memarahi dan menghardik dia Bapak Ibu. Oke, murid itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, dia dampaknya akan mengulangi kesalahannya terus. Nah, seperti itu. Itu yang penghukum. Yang pembuat rasa bersalah, kita sering berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu ini jangan begini, kamu harus begini. Nah, seperti itu. Itu ibu kecewa dengan kamu. Sepertinya kata-kata ini tidak relevan lagi untuk kita terapkan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Nah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, apalagi kita sudah mengeluh seperti ini, lelah sekali, ini itu segala macam kita keluarkan. Jadi anak itu potensi percaya dirinya pasti akan menurun, merasa dia rendah diri nantinya Bapak. Hasilnya dia akan menyembunyikan masalahnya, menyangkal atau berbohong, dan dia berkata,
cuma paling minta maaf ya, maaf ya Pak, maaf ya Bu, seperti itu aja. Dampaknya kan dia merasa rendah diri dan tidak percaya diri lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita seperti ini terus kata-katanya, seharusnya ibu kecewa, ibu ini, bapak ini, segala macam yang hal-hal negatif itu kita keluarkan semua. Jadi anak itu jadi rendah diri dia. Oke, yang selanjutnya kita jadi posisi teman. Nah, posisi teman ini dianggap identitas berhasil dan sukses Bapak Ibu. Kontrol itu dari luar, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Teman ini sepertinya kita bisa merangkul si murid itu. Kalau ada masalah apa kita rangkul dia, kita tanya apa sih masalahnya. Ya seperti kita teman lah dengan murid. Ini seperti itu. Ayo kita lakukan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingin ibu pernah ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Pasti dia akan merasa terenyuh hatinya. Katanya iya, nanti saya bantu Bu. Seperti itu. Muridnya saya pikir Bapak itu teman, ternyata begitu katanya. Ya. Dampaknya akan tidak lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini jangan juga kita terlalu akrab Bapak Ibu. Maksudnya akrab dalam artian dia nanti manja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dampaknya akan lemah dan tidak mandiri, dia ketergantungan juga sama kita kan. Jangan terlalu akrab, ya biasa-biasalah. Kita seperti namanya guru dengan murid kan harus ada batasannya juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Untuk posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya kita kan melihat kegiatan anak-anak itu yang kita pantau itu seperti apa dalam sebulan terakhir ini, seperti apa. Guru meletakkan peraturan hukuman di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya peroleh. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah melihat anak itu berhasil, mungkin apa yang kita apresiasi untuk anak itu, mungkin kita membuat bintang apa namanya lah, bintang penghargaan lah. Kita buat dari kertas macam, ditempel di mejanya, ditempel di dadanya atau di mana itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya katanya. Dampak pada muridnya. Untuk yang selanjutnya, nah ini posisi sebagai manajer, posisi yang idealnya yang kita harus posisikan ini sebagai manajer, posisikan diri kita. Yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya untuk menguatkan pribadi mereka. Kaitannya dalam dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya memperbaiki diri, bagaimana cara memperbaikinya. Ini nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan posisi ini yang paling idealnya Bapak Ibu untuk kita guru-guru. Oke, lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, ini sebagai manajer, posisi ideal kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol restitusinya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini kita duduk bersama dengan murid yang mempunyai masalah dan kita akan mencari solusinya bersama-sama, bukan mencari pembenaran yang si A benar, si B yang salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini posisi kontrolnya. Oke, posisi kontrol. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya, pada diri murid itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut, nah ini segitiga restitusinya. Nah, ini ada 3 tahapannya. Segitiga restitusi ini kelanjutan dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ini untuk apa ya? Untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bukan hanya di sekolah, di orang tua pun bisa ini. Di rumah bisa, bukan hanya dengan murid, dengan anak kita sendiri bisa juga ini. Nah, tahapannya dalam segitiga restitusi adalah yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Oke, selanjutnya, nah ini kemarin saya ada
menyelesaikan dua permasalahan murid yang ada di kelas 5, menstabilkan identitas. Pertama tuh dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya ini Bapak Ibu, bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak boleh mengatakan kamu ini salah seperti itu. Jangan langsung menghardik seperti itu. Kita bilang ke murid itu proses pembelajaran. Kesalahan itu dari proses pembelajaran dan akan nantinya berubah jadi sukses. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas itu ada beberapa pertanyaan yang kita utarakan kepada murid kita. Yang pertama itu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Semua manusia kan pasti pernah lah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita meyakinkan murid kita itu kita bisa lah. Kita duduk bersama ini bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita mencari solusinya, solusinya ini yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu kita menekankan kepada murid kita yang punya masalah tadi. Kita tidak pasti murid itu dia yang benar katanya, temannya yang salah. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Kita bilang kita tidak tertarik siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting masalah ini selesai, clear semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kadang murid itu ada juga yang menyalahkan dirinya sendiri, Ibu. Tidak menyalahkan orang lain, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Padahal dia benar. Nah, ini ditakutkan kita kalau seperti ini mungkin dia nanti berasa rendah diri atau tidak percaya diri lagi. Nah, ini yang kita takutkan. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada murid kita. Yang pertama itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita harus tanyakan dulu, apa sih masalahnya? Nah, apa sih masalahnya? Nah, itu harus kita benar-benar menanyakan kepada murid itu. Nah, seperti tadi kasus yang Bastian tadi kan, apa sih masalah kamu yang mengganggu temannya, sering ngambil bekal temannya? Dia kan menjawab karena tidak membawa bekal atau semacamnya seperti itu. Nah, apa yang penting bagi kamu? Nah, apa sih yang penting bagi kamu yang dari masalah tersebut? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, katanya seperti itu. Nah, ini kasusnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini masalah dia contohnya berebut suatu barang dan dia tidak terima barangnya direbut, dia memukul. Nah, seperti itu. Apakah ada cara lain selain memukul? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kan tindakan yang salah. Bisa kita bicarakan atau bisa gimana baiknya supaya tidak ada pemukulan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita harus meyakinkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa jawab dengan baik. Ini untuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ini kan kita tadi sebelumnya harus membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ini kan sudah kita sepakati, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati katanya. Wali kelas kan masing-masing sudah membuat suatu keyakinan kelas untuk ditaati bersama. Nah, jadi kalau mereka merasa bersalah, merasa melakukan pelanggaran,
suruh mereka membaca keyakinan kelasnya mereka masing-masing lagi. Nah, untuk kedepannya pasti mereka enggan melakukan kesalahan lagi. Nah, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu, supaya anak-anak itu enggan melakukan pelanggaran lagi. Dan namanya keyakinan kelas kan kita sepakati bersama untuk dijalankan bersama-sama juga. Nah, itu. Kamu anak mau kamu ingin jadi anak ideal itu seperti apa sih? Nah, itu pertanyaan juga. Mungkin dia mau jadi anak yang baik apa dan sebagainya, kan macam-macam jawaban mereka nanti. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia seperti Bastian tadi kan, kalau dia kita tanyakan, kenapa sih kamu jahil seperti itu? Supaya diperhatikan temannya atau apa katanya, ingin jadi rajanya, bosnya di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia keyakinannya harus kita terapkan nanti. Semoga setelah ini kita bisa menerapkannya di sekolah Bapak Ibu yang Batu Beninding dan SMP Imam Mirah juga, dan sekolah kami SDN 1 Rantai SM bisa menerapkan ini selanjutnya. Nah, itu Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif itu apa tadi? Motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Nah, itu tadi yang kita bahas semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kegiatan ini saya tutup. Iya, silakan Pak Hendra. Sudah hidup. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin Didekatkan dikit Pak. Ya, sedikit. menanyakan terkait dengan komitmen kelas atau kesepakatan kelas. Itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, misalkan karena yang terjadi sekarang itu kan kebanyakan kalimat yang tidak semua kalimat itu semuanya positif kan. Ada juga kalimat-kalimat negatif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat yang negatif. Nah, apakah masih boleh digunakan atau tidak? Nah, seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendra. Pertanyaannya sangat baik sekali. Itu tadi menyangkut kata negatif ya Pak Hendra ya. Ya, bisa Pak Hendra, kita kan biasanya menulis jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti dengan kalimat positif, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Kan sama itu. Nah, mungkin agak lebih apa namanya lah, lebih ini kata-katanya kan lebih lembut lagi Pak Hendra. Nah, itu kan artinya sama, cuma kan kita biasanya jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut. Coba kita ganti dengan kata positif, terima kasih sudah tidak ribut, terima kasih sudah menjaga ketertiban. Nah, dari kata-kata terima kasih itu kan positif, kan kita bisa membuat kata-kata itu di kesepakatan kelas kita. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya kita jangan lagi membuat kata jangan dan tidak itu. Nah, itu ya Pak Hendra ya. Nah, seperti itu. Karena kata-kata yang positif kan masih banyak, bisa dicerna, bisa diterima dengan baik. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah tidak ribut. Terima kasih ya. Kata-kata terima kasih itu ya sepertinya lebih lembut lah didengarkan. Nah, seperti itu Pak Hendra. Ya, itu. Satu lagi Pak, ya, yang berkaitan itu, kenapa kita harus pakai kalimat yang positif? Kenapa Pak? Ya seperti itu Pak Hendra. Seperti saya katakan tadi, kan namanya kalimat negatif itu kan mengarah ke seperti ini contohnya lah. Coba kalian jangan buka itu, pasti mereka membuka, ya kan? Kayaknya menyuruh kita, jangan ke situ, pasti mereka ke situ.
Coba seperti ini, terima kasih ya, jangan ke situ, terima kasih ya nggak membuka ini. Nah, itu kan kata-kata lebih baiknya tuh, positifnya itu yang diambil Pak Hendra. Nah, seperti itu. Kalau kita cobalah kita bilang, jangan ke situ ya, pasti banyak orang mau ke situ. Seperti itu. Iya, kayaknya peringatan itu jadi perintah untuk mereka. Coba kita bilang, terima kasih ya jangan ke situ, terima kasih lah nggak ke situ, terima kasih ya jangan membuka website ini. Nah, seperti itu. Coba jangan buka website ini, pasti mereka membuka website itu, heboh mereka. Nah, itu Pak Hendra. Nah, seperti itu. Ada lagi mungkin ada pertanyaan lain? Ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada mungkin ice breaking lagi menutup Ibu Susanti. Ayolah. Ice breaking lagi. Ini sudah penutup mungkin Ibu selesai. Mungkin saya kesimpulan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi hari ini. Dengan aksi nyata saya ini pengimbasan, semoga kita ke depannya bisa menerapkan apa yang saya imbaskan tadi tentang tema budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, demikian semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Guru, sedemikian acara yang telah kita lakukan bersama Pak Tribudi Lestarianto. Di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.